Apa dasar Sintayong punya mimpi bawa tim nasional Indonesia lolos? Waktu itu di banyak kalangan menilai bahwa yang akan lolos adalah Jordania dan Kuwait. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tim nasional Indonesia mampu membukukan 2 kemenangan Jutaan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia sedang menunggu magisnya seorang Sintayong membawa tim nasional Indonesia lolos 8 besar, ya, itu adalah target bersama dengan PSSI. Bahkan seorang Sintayong punya mimpi yang lebih besar, membawa tim nasional Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris. Sebagai informasi, ya, tahapan menuju Olimpiade Paris, berarti tim nasional Indonesia ini harus lolos fase grup 8 besar, ya. Itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua adalah tim nasional Indonesia harus lolos 4 besar, ya. Berarti tahapan kedua. Terus kemudian tahapan ketiganya adalah tim nasional Indonesia berusaha memperebutkan juara 1 atau 2 atau 3 di gelaran Piala Asia U23 ini. Jika itu tidak bisa diraih, maka sebenarnya masih ada setengah tiket lagi. Artinya juara keempat Piala Asia U23 ini masih ada potensi dengan melakukan playoff dengan salah satu negara di Afrika. Dengan demikian potensi atau jatah negara-negara Asia menuju ke Olimpiade Paris itu ada 3,5 jatah. Sebagai informasi saja. Nah, pertanyaannya adalah apa dasar Sintayong punya mimpi bawa tim nasional Indonesia lolos Olimpiade Paris? Menarik untuk kita diskusikan. Hal yang mendasari Sintayong optimis, saya pikir dari kacamata saya, ya, saya melihatnya ada di pertama valuasi timnas U23 bersama dengan 3 negara lainnya di grup ini. Ada Qatar, ada Australia, ada Jordania, dan ada Indonesia. Kalau dilihat dari valuasi harga tim nasional U23 ini, sebenarnya cukup menarik. Nomor pertama itu ada di tim nasional U23-nya Australia dengan nilai sebesar 138 miliar. Kemudian disusul tim nasional Indonesia dengan 88 miliar. Kemudian nomor 3 ada tim nasional Qatar dengan 46 miliar. Dan terakhir ada tim nasional Jordania dengan hanya 19 miliar. Kalau dilihat dari kacamata nilai harga tim nasional U23 di masing-masing negara di grup ini, maka sebenarnya tim nasional Indonesia punya kans, punya peluang untuk lolos 8 besar. Logikanya dari mana? Logikanya adalah yang berkualitas yang dapat harga. Artinya dengan nominal 88 miliar itu, artinya pemain tim nasional Indonesia sudah dihargai sebagai seorang profesional sepak bola. Dan ketika diakumulasikan, maka itulah harga tim nasional U23. Itu dasar pertama. Yang kedua adalah sosok seorang Sintayong. Sintayong punya jam terbang, ya, sebagai seorang pelatih di luar dari pelatih tim nasional Indonesia. Sebelumnya hal yang menarik pernah ditorehkan Sintayong, yaitu membawa klub di salah satu liga Korea, Seongnam, membawa Seongnam juara Liga Champion pada tahun 2010. Dulu waktu membawa Seongnam juara Liga Champion itu sebenarnya klub Seongnam ini juga materinya tidak bagus-bagus amat. Artinya masih ada materi pemain yang lebih bagus waktu itu dibandingkan dengan klub-klub lain saat 2010. Dengan demikian sebenarnya, ya, artinya Sintayong sudah terbiasa
dengan materi yang tidak high class pada levelnya, pada lawan-lawannya, ya. Dengan begitu maka sebenarnya yang diuji sebenarnya Sintayongnya, kualitas Sintayong ini yang mendapatkan nilai lebih baik untuk bisa mengantarkan pemainnya. Artinya pemainnya biasa-biasa saja, tapi Sintayongnya yang cara melatihnya, melalui strateginya, melalui taktiknya, ini mampu menjadi pembeda dan meramu komposisi tim ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi tim-tim lawan. Kemudian untuk di level tim nasional, Sintayong pernah melatih tim nasional Korea. Jadi historinya tahun 2014 Sintayong melatih timnas Korea sebagai asisten pelatih sampai 2017. Kemudian di sela-sela itu 2015, 2016 Sintayong pegang U20 dan U23-nya. Jadi secara histori sebenarnya Sintayong juga pernah pegang U20 dan U23 di level tim nasional suatu negara. Jadi Sintayong saya pikir punya jam terbang itu dan tidak akan kaget jika melihat fenomena hari ini. Fenomena di mana tim nasional mengusung mimpi lebih tinggi dengan materi pemain yang biasa-biasa saja. Harus kita ketahui bahwa hari ini materi pemain yang dibawa Sintayong ini ya hampir semuanya dari Liga 1 dan ditambah beberapa pemain yang abroad atau bermain di luar negeri. Namun dengan segudang pengalaman Sintayong, harapan itu mencoba dimunculkan Sintayong. Karena seorang panglima perang ya, jangan bilang menyerah sebelum semuanya dibuktikan di lapangan. Terus kemudian jika dilihat dari histori melatih tim nasional Indonesia, sebenarnya saya mencatat ada satu event yang lumayan fenomenal menurut saya, yaitu pada saat kualifikasi Piala Asia Senior, di mana tim nasional Indonesia satu grup dengan Jordania, terus kemudian Kuwait dan Nepal. Waktu itu di banyak kalangan menilai bahwa yang akan lolos adalah Jordania dan Kuwait. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tim nasional Indonesia mampu membukukan 2 kemenangan di kualifikasi tersebut, yaitu melawan Kuwait menang, terus kemudian melawan Nepal menang. Dengan mendapatkan 6 poin, ya, maka tim nasional Indonesia mendapatkan jatah 1 tiket menuju Piala Asia Senior di Qatar kemarin dan berujung lolos 16 besar. Dan waktu itu kalau kita lihat materi pemain hampir sama dengan materi pemain tim nasional U23. Di mana samanya? Samanya terletak pada mayoritas sebagian besar dihuni oleh pemain Liga 1, ya. Waktu itu kalau kita masih mengingatnya hanya dihuni oleh Elkan Bagot, ya. Selebihnya materi Liga 1. Di situ ada Mark Klok, ada Lili Pali juga sempat ikut, ya. Terus kemudian penjaga gawang Nadeo, Arhan, Marcelino dan kawan-kawan. Artinya belum ada pemain keturunan lain yang bisa support waktu itu. Dan dengan materi tersebut, tim nasional Indonesia mampu menduduki peringkat kedua atau runner up. Dengan demikian dapat jatah 1 tiket menuju Piala Asia. Kalau kita tanya, siapa yang hebat? Ya, yang hebat adalah Sintayong yang berhasil membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia Qatar dengan materi sebagian besar dihuni oleh pemain-pemain Liga 1. Kalau melihat 3 hal tersebut, ya, wajar seorang Sintayong masih optimis akan bisa membawa tim nasional U23 ini berbicara banyak di Piala Asia U23. Menarik memang. Meskipun sebagian kalangan ya mencoba realistis dengan kondisi
update tim nasional U23 di mana ada Justin Hubner yang kemudian masih tanda tanya boleh bermain mulai tanggal 17 padahal melawan Qatar mulai tanggal 15, kemudian Nathan Cho juga sampai sekarang belum dapat izin dan sebagainya. Tapi saya melihatnya seperti ini. Jika tim nasional Indonesia nanti bisa berbicara banyak di babak penyisihan, maksud saya menang melawan Qatar misalkan, di situ nanti saya yakin PSSI akan bergerak, badan tim nasional akan bergerak, mencoba melobi lagi, terutama Justin Hubner atau Nathan Cho sebagai penambah kekuatan tambahan untuk memasuki laga-laga krusial, laga-laga gugur ya, di 8 besar, di 4 besar dan sebagainya. Jika memang itu terjadi, makanya kita nantikan bersama, kita tunggu bersama aksi dari seorang Sintayong, bagaimana meramu pemain-pemain yang ya bisa kita katakan biasa saja menjadi satu tim kolektif yang nanti bisa berbicara banyak di level lebih tinggi daripada apa yang kita bayangkan. Kalau ditanya bagaimana peluangnya, ya peluangnya saya pikir 50-50. Tidak lebih dari itu, akan tetapi ya siapa yang tahu seorang Sintayong, dan saya yakin Sintayong juga sudah mempelajari lawan-lawan tandingnya di Piala Asia dan bisa jadi sampai rutenya, kenapa sampai berbicara di level 4 besar atau level semifinal Piala Asia U23. Di situ saya yakin sudah dipelajari roadmap-nya. Go to semifinal Piala Asia U23. Sintayong saya yakin sudah mempelajari itu. Tapi ya kita akan lihat bagaimana aksi tanggal 15, tanggal 18, dan tanggal 21 nanti tim nasional Indonesia pada penyisihan grup Piala Asia U23, dan semoga saja diberikan kemudahan, jalan terbaik, dan ya kalau berharap sebagai fans ya bersinar di Piala Asia U23 ya. Kita lihat saja bagaimana keajaiban-keajaiban itu akan datang. Akan tetapi kalau melihat 3 hal itu tadi yang saya lihat sisi baiknya ya, kalau sisi jeleknya banyak sehingga itu akan menjadi pandangan resiko. Saya mencoba mengaburkan resikonya dan membawa energi positif kepada semuanya, terutama netizen garis keras ya, pecinta sepak bola Indonesia garis keras, untuk tetap mendukung tim nasional Indonesia pada gelaran Piala Asia U23. Nantikan update selanjutnya bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.